selagi halal. Ya, makanan itu selagi halal, tidak subhat, berdoa terlebih dahulu, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan, sok makanan itu akan menjadi kebaikan, keberkahan untuk darah dan daging kita. Ayo teman-teman. Ayo. Ayo teman-teman. Sok, doa itu tidak melulu harus dengan bahasa Arab. Tidak. Sok, dengan doa seperti ini lebih enak gak? Bahkan untuk meninggalkan satu butir nasi saja. Eman teman-teman. Kenapa? Karena khawatir letak keberkahan dari makanan itu terletak pada satu butir nasi yang sisanya. Alhamdulillah kenal Rubini sekarang kata Bapak, udah doain aja dah makan makanan. Yang penting kuncinya 4 ya. Pertama halal, kedua tidak subhat, ketiga berdoa terlebih dahulu, yang keempat jangan kebanyakan dan dengan cara yang benar. Kalau makannya berlebih, wajar kalau bisa jadi penyakit karena berlebih. Atau mungkin makan dengan cara yang tidak benar. Cara yang tidak benar itu gimana? Makannya pakai tangan kiri, makannya sambil berdiri, atau sambil koprol, atau sambil senam, atau sambil berenang, atau sambil jogging. Itu yang nggak boleh. Maka makan dengan cara yang benar. Duduk yang manis, hati yang sabar. Maka ngunyahnya pun enak. Sok, orang lagi marah, makan. Ya wajar. Kalau nanti bisa kesedak dan lain sebagainya. Makanya hayu, poinnya halal, tidak subhat, berdoa terlebih dahulu, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Intinya itu ya. Kenapa? Makan dengan tangan kiri itu bisa jadi penyakit teman-teman. Bukan gara-gara makanannya yang jadi penyakit, tapi karena perbuatan kita. Karena gini, Rasulullah bersabda tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan. Dari perbuatan kita makan dengan tangan kiri itu bisa menyebabkan penyakit. Bukan makanannya yang salah, tapi perbuatan kitanya yang salah. Karena penyebab sakit ada 3, sifat perilaku perbuatan. Itu penyebab sakit teman-teman. Meskipun perantaranya lewat kecelakaan, lewat kepleset, lewat kejedot, lewat penyakit apapun, penyebabnya 3 perkara. Sifat, perilaku, perbuatan. Sok, orang yang sering makan dengan tangan kiri, sok, apa kabar abis wudhu? Kentut mulu nggak? Pertama, orang yang sering makan dengan tangan kiri, sering masuk angin nggak? Orang yang sering makan dengan tangan kiri, sok, sering mabuk perjalanan nggak? Orang yang makannya dengan tangan kiri, sok, muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup nggak? Sok. Kenapa? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan... Ciri-cirinya apa? Orang yang sering makan dan minum dengan tangan kiri akan banyak air liur setan dalam tubuhnya. Akan banyak air liur setan dalam tubuhnya. Bahkan, efek daripada air liur setan ini membuat malas ibadah. Tuh, habis wudhu kentut mulu. Itu ciri-ciri air liur setan teman-teman. Badan segar, begitu sholat takbir ngantuk. Badan segar, begitu dengar kajian ngantuk. Ini ciri-ciri air liur setan. Ciri-cirinya teman-teman. Kemudian apa namanya? Ciri-ciri daripada air liur setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Sok, orang yang takut sama kipas angin, itu ciri-ciri banyak air liur setannya. Yang kedua, orang yang takut dengan dingin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, terkena angin dingin langsung menggigil, langsung ngedrop badannya. Bertemankan dengan fresh care dan tolak angin kemana-mana. Nah ini ciri-cirinya. Dan yang ketiga, namanya api takut dengan air. Jarang mandi, males mandi. Sok, itu ciri-ciri orang yang banyak air liur setannya. Teman-teman pengen tahu nggak cara mendiagnosa tubuh kita itu banyak air liur setannya atau tidak? Pengen tahu nggak caranya? Sok, saya tanya teman-teman. Pengen tahu nggak cara mendiagnosa tubuh kita banyak air liur setannya atau tidak? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Karena gini, efek daripada air liur setan, teman-teman udah mulai paham ya. 1, habis wudhu kentut, baru sholat, baru takbir, nguap, males ibadah, males gerak, betah di kamar. Ada nggak yang takut sama kipas angin? Takut dingin, takut mandi, jarang mandi, ada nggak? Sering masuk angin, suka mabuk perjalanan, ada nggak? Badan gampang ngedrop, itu salah satu ciri-cirinya. Badan gampang ngedrop, kemudian sakitnya pindah-pindah. Hari ini sakit kepala, besoknya lagi sakitnya ganti lagi.
besoknya lagi sakitnya ganti-ganti. Nah, itu ciri-cirinya. Ya. Oh, ya, kita praktekin ya. Yuk teman-teman, bagi teman-teman yang merasa Rub ini bermanfaat, yuk yang bisa klik love orange-nya, diklik love orange-nya ya teman-teman ya. Yang bisa bagikan, silakan bagikan ke saudara-saudaranya, ke keluarganya, ke temannya, ke sahabat-sahabatnya. Karena boleh jadi di luaran sana banyak orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Bismillah, semoga dengan adanya room ini sebagai jalan kebaikan keberkahan untuk banyak orang. Ya, yang bisa klik love orange silakan diklik love orange-nya. Yang bisa bagikan silakan bagikan. Ya. Masya Allah Bunda, lama banget nih Bunda, sehat selalu. Yuk pegang pundaknya seperti ini. Masya Allah belum diterapi udah batuk-batuk. Dari ya. Ya, caranya begini teman-teman. Pegang pundaknya seperti ini. Ya, pegang pundaknya seperti ini. Ya, tangan kiri, tangan kanan bebas. Ya, tangan kiri, tangan kanan bebas. Yuk praktekin aja. Dengan keluhan-keluhan, dengan sensasi gejala yang tadi saya sebutkan, sekarang ikuti dan praktekkan. Apalagi yang sering masuk angin. Yuk, pegang pundaknya seperti ini. Pegang. Udah? Bebas, tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Bebas, teman-teman. Ya. Sekarang badan tegak lurus. Badan tegak lurus. Kemudian pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman tarik nafas satu kali yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah dalam hati, mulut tetap diam dan tahan nafas. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Dalam hati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pencet pundaknya tarik. Ya, pencet pundaknya tarik. Pencet pundaknya tarik. Begitupun pundak satunya, pencet tarik. Pencet tarik, ya. Kemudian yang suka keleyang-keleyang kepalanya, sakit kepala, migrain, vertigo, tekuk lehernya. Yuk, sekarang lipat daun telinganya. Lipat daun telinganya. Dah, jangan kaget kalau sakit dan gatel ya. Kemudian cubit-cubit punggung tangannya. Punggung tangannya dicubit-cubit seperti ini, teman-teman. Ya, cubit-cubit punggung tangannya. Ya. Pergelangannya juga dicubit agak keras ya. Lengannya sampai ke atas. Oke, sekarang cubit tangan satunya lagi, punggungnya ya, punggungnya. Kemudian pergelangannya agak keras ya nyubitnya ya. Kemudian sampai ke lengan, boleh sampai ke atas. Oke. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir untuk bagian kaki, maaf saya angkat kakinya, teman-teman nggak usah diangkat. Ya, cubit pergelangan kaki, cubit. Bagian luar, bagian dalam, lalu punggung kakinya. Ya. Sekarang kaki satunya. Pergelangan kaki, bagian depan, bagian dalam, bagian samping, punggung kaki. Dah? Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3, siapa yang langsung sendawa? Badannya langsung hangat, keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang. Sok, saya tanya. Jujur, siapa yang langsung sendawa? Badannya langsung hangat, keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat. Sok. Sendawa nggak teman-teman? Segar nggak badannya? Sok. Bahasa apa aja bisa. Sok. Nah, langsung enteng nggak badannya? Langsung enteng badannya. Sekarang, badannya hangat, keluar keringat hangat, pegang telapak tangannya. Barokallah. Pegang telapak tangannya gini. Dingin nggak? Sok, pegang teguk lehernya dingin nggak? Pegang daun telinganya dingin nggak? Setelah diterapi, pegang telapak kakinya.
Yuk, pergelangan kaki, punggung kaki, dingin nggak? Dingin nggak? Bagi teman-teman yang merasa dingin, bersyukurlah. Setelah diterapi, telapak kakinya langsung dingin, ujung jarinya langsung dingin, daun telinganya langsung dingin, tengkuk lehernya langsung dingin. Itulah ciri-ciri keluarnya air liur yang tadi. Ya, itu ya ciri-ciri keluarnya. Nah, saya tanya sekarang, setelah melakukan terapi ini tadi, ada nggak yang mual? Ada nggak yang pusing? Ada nggak yang merinding? Atau bahkan mendadak pengen BAB? Ada nggak? Sok teman-teman, saya tanya, ada nggak yang mual? Merinding, pusing, mendadak pengen BAB? Ada nggak? Enak begah di perut. Sok, kalau kita bicara tentang logika, kok bisa gerakan sesederhana itu hanya sebatas nyubit punggung kaki, punggung tangan, kok bisa bikin perut mual? Sok, gerakan sesederhana itu cuma nyubit-nyubit pergelangan tangan, kok bisa bikin merinding? Sok, yang jadi pertanyaan, kenapa dengan gerakan semudah itu tubuh kita bisa bereaksi? Itu yang jadi pertanyaan. Ada apa di dalam tubuh kita? Itu teman-teman. Makanya Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri itu bisa jadi penyebabnya. Yang kedua, dari mana lagi penyebabnya? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, dimakan lagi di esok hari. Nih, hati-hati teman-teman. Hati-hati teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen makanan itu tidak mubazir, ketika malam hari nggak habis, simpanlah dengan baik. Ya, bukan dibiarkan terbuka di ruangan. Kenapa? Udah nggak boleh dimakan. Nggak bolehnya kenapa? Boleh jadi ada virus, ada bakteri, boleh jadi ada cicak, ada kecoa, ada macam-macam binatang, atau mungkin ada makhluk malam yang ikut memakannya. Makanya nggak boleh. Bagi teman-teman yang punya kebiasaan, kalau mau tidur bawa air 1 gelas ke kamar, pastikan gelasnya ditutup, jangan dibuka. Kenapa? Kalau gelasnya dibuka, itu bisa jadi perantara ketidakbaikan untuk diri kita. Ya. Yang ketiga, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang buruk namanya. Hati-hati. Bagi teman-teman yang suka jajan, mie setan, bakso setan, apalagi tuh nasi goreng gila, dan lain sebagainya. Makanan yang memiliki nama buruk, gak boleh dimakan. Cabai setan bukan, cabai rawit, jangan dikasih nama setan. Ya, sok teman-teman. Makanya bagi teman-teman jangan dianggap sepele. Sakitnya pindah-pindah, badan sering ngedrop. Jangan dianggap sepele kalau Anda takut sama kipas angin. Jangan dianggap sepele takut dingin. Jangan dianggap sepele jarang mandi dan malas mandi. Apa itu penyebabnya? Banyaknya air liur setan dalam tubuh kita. Ciri-cirinya bagaimana? Habis wudhu kentut. Sholat baru takbir nguap. Ibadah males. Itu ciri-cirinya teman-teman. Makanya yuk kita lakukan terapinya lagi. Salah satu ikhtiar untuk membersihkan air liur setan itu. Karena ciri-cirinya apa? Disebutkan dalam kitab Thariqus Shifa. Keluarnya keringat dingin dari 4 pintu dalam tubuh manusia. Karena di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35, manusia itu ada 3 alam. Alam miskat, alam misbah, alam al-jujajah. Alam miskat adalah alam yang dipelajari oleh kedokteran, alam organ tubuh. Yang kedua alam al-jujajah, itu jiwa, akal, hati, dan ruh. Yang ketiga yaitu alam misbah. Nah, alam miskat ada 4 pintu. Pintunya di mana? Yang pertama punggung. Yang kedua daun telinga. Yang ketiga punggung tangan. Yang keempat punggung kaki. So, kalau kita melakukan perjalanan, selagi telinga kita ketutup, selagi punggung kita ketutup, selagi punggung tangan dan punggung kaki ketutup, masuk angin nggak? Enggak. Namun kalau telinganya kedinginan, sok, siapa yang di sini punya masalah ketika telinga kedinginan langsung ngedrop badannya? Ada? Sok, di sini, siapa yang punya kebiasaan kalau bepergian, pundaknya kena angin langsung muntah-muntah? Ada? Sok, di sini siapa yang punya kebiasaan kaki berasa dingin, badan langsung lemes, keluar keringat dingin, badan langsung menggigil, langsung ngedrop? Banyak. Makanya ayo lakukan terapi ini. Lakukan. Mau dipraktekin lagi terapinya? Pengen sembuh teman-teman? Pengen sembuh? Mau dipraktekin lagi nggak terapinya? Ya. Mau praktekin lagi terapinya? Ya, kita praktekin lagi yuk.
Yuk, yang mau direkam silakan. Bagikan ke keluarganya, bagikan ke grup-grupnya. Yang mau direkam silakan. Terapi yang sangat sederhana, memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Karena sebetulnya, andaikan kita pahami, dalam kitab Thariqus Syifa disebutkan, dalam kitab Tibul Qulub disebutkan, sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau. Ya, maunya apa? Nanti kita jelaskan. Maunya mau apa? Gitu. Nah, ini salah satu wujud daripada kesembuhan itu mudah, murah, dan gratis. Ya, kita lakukan terapinya. Bagi teman-teman yang sering masuk angin, mabuk perjalanan, badan sering ngedrop, sering menggigil, takut kipas angin, takut dingin, takut air. Bagi teman-teman yang sakitnya pindah-pindah, kemudian sering muntah-muntah, yuk lakukan terapi ini. Ya, pegang pundaknya dulu teman-teman. Pegang pundaknya seperti ini. Ya, pegang pundaknya seperti ini. Ya, pegang pundaknya seperti ini. Sekarang ikuti ya, badan tegak lurus, jangan bungkuk. Badannya tegak lurus, jangan bungkuk. Yang mau direkam silakan. Badannya tegak lurus, jangan bungkuk. Kemudian pejamkan mata kita. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali dalam hati, tahan nafas. Mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Dalam hati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Ini ya. Silakan yang mau direkam. Pencet pundaknya, tarik. Ya. Dah, sekarang tengkuk lehernya. Pencet, tarik. Dah. Sekarang lipat daun telinganya, dilipat. Daun telinganya dilipat seperti ini. Dah. Cubit-cubit punggung tangannya. Agak keras ya, agak keras. Habis dilipat jangan kaget kalau sakit dan gatal ya, jangan kaget. Dah. Kemudian pergelangan. Pergelangan sampai ke lengan dicubit-cubit, bahkan sampai ke atas. Tangan satunya lagi. Ya, cubit-cubit seperti ini. Agak banyak ya nyubitnya. Jari-jari juga boleh. Pergelangan sampai ke lengan. Boleh sampai ke atas. Yuk, yang terakhir. Mohon maaf, saya angkat kakinya. Teman-teman prakteknya nggak usah diangkat. Yuk. Pergelangan kaki, cubit tarik. Cubit tarik. Bagian dalam. Bagian luar. Lalu punggung kakinya. Seperti tadi ya, agak banyak nyubitnya. Bahkan sampai deket mata kaki bagian luar. So, kaki satunya lagi. Kaki satunya lagi. Bagian dalam. Bagian samping. Punggung kakinya. Yang banyak teman-teman, yang banyak. Dah. Sok teman-teman, dalam hitungan 1, 2, 3, sok teman-teman langsung merasakan sendawa yang begitu enak. Badan langsung segar, keluar keringat hangat, muncul semangat, muncul gairah semangat. Kemudian ngantuk hilang, mata langsung jernih, angin langsung minggat. Sok. Iya, kalau di telinga gatel. Kalau di telinga gatel. Kalau di telinga memang gatel. Sok. Langsung enggak? Langsung enggak? Sendawa enggak? Langsung sendawa enggak? Badan langsung hangat, langsung enteng, langsung segar. Langsung. Langsung teman-teman. Ini bukti ya.
sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Ya, ini bukti sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Karena apa? Tubuh manusia itu hebat, tubuh manusia itu sakti, tubuh kita itu mampu menyembuhkan dirinya sendiri, mampu mengobati dirinya sendiri, mau memperbaiki dirinya sendiri. Itu tubuh manusia. Makanya andai kita memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, di saat kita lagi sakit, sebetulnya mudah untuk mengobati, andaikan kita mau mempelajarinya. Bagi teman-teman yang mual, kemudian teman-teman yang merasa begah perutnya, kepalanya pusing, badannya merinding, segera muntahin teman-teman. Bagi teman-teman yang mual, keluar keringat dingin, kemudian badannya merinding, segera muntahin. Kenapa? Karena muntah itu obat. Muntah itu obat. Dalam kitab Tibun Nabawi, ya kitabnya udah buluk teman-teman. Dalam kitab Tibun Nabawi, ini adalah salah satu kitab rujukan para ulama yang dakwahnya lewat jalan pengobatan. Kemudian dalam kitab ini disebutkan muntah itu bisa sebagai obat. Maka bagi teman-teman setelah terapi ini mual, saran saya segera batukin. Batukin terus sampai muntah. Nanti akan keluar kesegaran yang tubuh yang sangat luar biasa. Dari kesegaran tubuh nanti akan melahirkan ketenangan, bahkan kebahagiaan. Sok buktikan teman-teman. Setelah terapi ini ada yang perutnya begah, kepalanya pusing, merinding, keluar keringat dingin, mendadak pengen BAB, saran saya segera batukin sampai muntah. Ya, segera batukin sampai muntah. Kenapa? Karena diajarkan oleh Rasulullah dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nama kitabnya yaitu Tibun Nabawi. Di sini diajarkan muntah sebagai obat. Oke? Muntah sebagai obat. Maka muntahin teman-teman. Ya, muntahin. Jangan takut sama muntah. Muntah itu obat. Muntah adalah reaksi tubuh yang Allah ciptakan untuk apa? Mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Itu muntah teman-teman. Namun bukan muntah gara-gara sakit, beda ya. Muntah yang disengajakan. Caranya bagaimana? Tarik nafas. Tahan nafas, baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, baca dalam hati. Setelah itu batukin, muntahin. Ya, batukin, muntahin. Habis sarapan. Ya, yang mual aja. Yang mual aja. Yang mual aja. Tuh, itu dahsyatnya ya. Dahsyatnya terapi muntah, dahsyatnya terapi seperti tadi. Makanya teman-teman gini. Bagi yang belum follow, yuk di follow dulu supaya tidak ketinggalan live-live berikutnya. Gini. Sebetulnya sembuh itu mudah teman-teman. Sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Ada nggak yang lagi sakit? Ada nggak yang lagi sakit? Mau sembuh nggak teman-teman? Ada nggak yang lagi sakit? Di room ini ada nggak yang lagi sakit? Ada. Pengen sembuh nggak? Pengen sembuh nggak? Sembuh yang berkah tapi ya. Karena sembuh itu ada dua teman-teman. Sembuh itu ada dua. Ya, sembuh itu ada dua. Yang pertama sembuh berkah. Yang kedua sembuh istidraj. Teman-teman mau sembuh yang mana? Mau sembuh yang berkah atau sembuh istidraj? Sembuh berkah itu apa? Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sembuh penyakitnya, sembuh sifat perilaku perbuatannya. Sembuh penyakitnya, sembuh pula keburukan-keburukan dalam hidupnya. Sembuh penyakitnya, ibadahnya makin baik. Ini sembuh berkah namanya. Yang kedua sembuh istidraj. Sembuh istidraj itu apa? Sembuhnya sembuh doang. Sifatnya kagak berubah, perilakunya kagak berubah, perbuatannya kagak berubah. Ibadahnya juga kagak ada meningkat. Ini namanya sembuh istidraj. Apa itu istidraj? Azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Seakan-akan kita diberikan pertolongan, padahal itu azab. Ya, namanya istidraj. Azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Itu ngerinya sembuh istidraj teman-teman. Coba renungkan. Kita sakit udah ratusan kali mungkin ya. Mungkin udah berkali-kali. Kalau sembuhnya hanya sebatas sembuh, boleh jadi itu istidraj. Tapi sembuhnya melahirkan ketaatan, itu namanya sembuh berkah. Yuk, di room ini
saya mengajak kepada kita semua untuk bisa mendapatkan sembuh yang berkah. Ya, mendapatkan sembuh yang berkah. Bagaimana mendapatkan sembuh yang berkah? Bagaimana caranya untuk mendapatkan sembuh yang berkah? Ayo ikuti teman-teman. Ini ada pertanyaan dulu bentar. Bagaimana caranya mau panjangkan nafas ya Ustaz? Saya seorang muadzin mengalami masalah nafas pendek. Teriak di dalam air. Teriak di dalam air. Yuk, sembuh berkah itu apa? Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sembuh berkah itu seperti apa? Ingat, Allah titipkan kepada kita penyakit. Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kepada kita penyakit. Allah bukan sedang nyuruh kita berobat. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita ikhtiar ke sana kemari, apalagi sampai ke luar negeri. Bukan. Allah titipkan kepada kita penyakit, Allah berpesan dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Apa pesan Allah? Nyuruh kita taubat. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan sembuh yang berkah, awali sembuh kita dengan taubat. Taubat itu apa? Akui kesalahan. Akui. Kemudian mohon ampun kepada Allah, lalu berjanji dan buktikan janji itu untuk tidak mengulangi lagi. Ingat teman-teman, syarat untuk mendapatkan sembuh yang berkah itu ada di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Yang pertama, yaitu langkah pertama adalah taubat. Ya, langkah pertama adalah taubat. Oke, langkah pertama itu taubat. Makanya kalau pengen sembuh segala penyakit, akui dulu kesalahan kita. Akui. Jangan malah nyalahin makanan, nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, nyalahin hutang, nyalahin ekonomi, apalagi nyalahin rumah, nyalahin pohon, nyalahin pintu. Masih ada nggak orang yang seperti itu? Banyak. Karena banyak di kaum generasi milenial ini, banyak orang yang masih primitif teman-teman. Orang sakit yang disalahin dapur. Orang sakit katanya gara-gara kamar mandi. Orang sakit katanya gara-gara ada pohon depan rumah. Padahal Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit itu apa? Dosa. Gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Kalau pengen sembuh penyakitnya, maka perbaiki sifatnya. Kalau pengen sembuh penyakitnya, perbaiki perbuatannya. Kalau pengen sembuh penyakitnya, maka perbaiki perilakunya. Itu kalau pengen sembuh. Tapi kalau pengen mendapatkan sembuhnya sembuh doang atau sembuh istidlot, ya silahkan. Ya, silahkan. Makanya hayu, sakit itu perbaiki sifat, perilaku, perbuatan. Karena dari sifat, perilaku, perbuatan kita inilah yang menyebabkan adanya sakit. Allah titipkan kita penyakit karena apa? Boleh jadi adanya kesalahan yang terus kita lakukan, istighfar kita jarang. Adanya dosa yang sering kita perbuat, taubatnya nggak pernah. Allah tahu kesalahan dan dosa kita bisa berdampak buruk pada akhirat kita. Sedangkan Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Allah nggak pengen akhirat kita belangsak. Allah nggak pengen akhirat kita celaka. Maka selagi jatah hidup masih ada, ditegurlah oleh Allah. Supaya apa? Supaya eling. Supaya sadar bahwasannya hidupnya dalam kesalahan. Lewat perantaranya Pak, sakit. Namun kebanyakan orang dititipi sakit, bukannya eling, bukannya sadar. Justru malah kurang ajar. Kurang ajarnya apa? Nuduh makanan. Nuduh orang lain. Nuduh makhluk lain. Itu kurang ajar enggak? Makanan dituduh. Allah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Makanan dituduh sebagai penyakit. Belum lagi nuduh makhluk goib sebagai penyebab penyakit. Daun jatuh saja atas izin Allah, apalagi penyakit yang menimpa diri kita. Masa iya Allah membiarkan kita begitu saja, makhluk goib mengganggu kita, misal rumah menjadi penyakit kita. Masa iya Allah membiarkan begitu saja? Itu teman-teman. Ayo sing eling teman-teman. Adanya sakit itu karena adanya dosa kita. Dosa kita itu gerbangnya sifat, perilaku, perbuatan kita. Kalau pengen sembuh penyakitnya, maka perbaiki sifat, perilaku, perbuatannya. Titik. Padahal apa? Allah berfirman dalam Al-Quran. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milikku, kata Allah.
Sembuh itu milik Allah. Pertolongan itu milik Allah. Yang maha menyembuhkan itu Allah. Allah maha segala-galanya. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Ada Allah yang maha dekat, maha menyembuhkan. Kenapa nggak didekati? Justru malah sibuk mencari ikhtiar ke sana kemari. Justru malah sibuk menyalahkan ini itu dan lain sebagainya. Di mana letak keelingannya? Di mana letak kesadarannya? Di mana letak kewarasannya? Padahal ada Allah yang maha segala-galanya. Allah yang maha dekat, yang maha menyembuhkan, yang maha baik. Kenapa nggak didekati dulu? Malah sombong merasa punya duit, bisa beli dengan obat yang mahal. Sombong merasa punya duit, bisa ikhtiar ke sana kemari, bahkan sampai ke luar negeri. Bukan itu tujuannya. Justru ketika kita keluar uang banyak untuk berobat, harusnya kita bersedih. Sedihnya bukan gara-gara ngeluarin uang. Bukan. Itu adalah ciri-ciri kita sedang dihinakan oleh Allah. Ingat ya. Orang yang sakit kok sampai jual rumah, jual kendaraan, uangnya habis sampai banyak. Itu salah satu ciri-ciri orang yang sedang dihinakan oleh Allah. Ya. Itu ciri-cirinya. Makanya kalau kita ngeluarin duit kok untuk berobat, itu salah satu ciri-ciri lagi dihinakan oleh Allah. Kemana aja hartanya selama ini? Kenapa diambilnya dengan jalan penyakit? Kenapa tidak dikeluarkan dengan jalan sedekah? Makanya ayo, bagi siapapun yang pengen sembuh, ayo. Sing waras, sing eling. Akui kesalahan kita, akui kesadaran kita. Akui dosa-dosa kita. So, segala penyakit, saya ambil contoh ya. Segala penyakit yang berkaitan dengan darah adalah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya. Karena darah disebut sifat, darah disebut ruh. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini yang punya penyakit darah tinggi, darah rendah, gula darah, asam urat, rematik, kolesterol, kanker, autoimun, gatel-gatel, segala penyakit yang berkaitan dengan darah. Ada yang terkena penyakit itu? Ada? Ya. Nih, bukti bahwasannya penyakit itu dari sifat. Bukan obat solusinya. Contoh, kita bahas dulu penyakit tentang darah. Darah disebut sifat, darah disebut ruh. Orang ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang. Ya. Orang ketika ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darah yang hilang belum tentu bersih. Kenapa? Karena Allah hanya memanggil ya ayuhal nafsul mutmainah. Hanya jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang bersih. Yang kotor mah ketinggalan. Namun jika ada orang sifatnya baik, perilakunya baik, perbuatannya baik, ruhnya dicabut, darahnya hilang. Darahnya juga bersih. Itulah kenapa orang-orang soleh ketika dimakamkan jasadnya utuh. Kenapa? Ruhnya begitu dicabut, semua darahnya hilang dan bersih. Orang-orang soleh meninggal, jasadnya wangi. Bahkan utuh dimakamkan. Apa halnya orang-orang seperti kita yang kadang sifatnya baik, kadang sifatnya buruk. Kadang perilakunya baik, kadang perilakunya buruk. Kadang perbuatannya baik, kadang perbuatannya buruk. Ketika ruh ini dicabut, darah kita hilang. Betul. Namun belum tentu bersih. Karena apa? Ada darah-darah kotor. Buah daripada dosa kita yang masih tetap mengendap di dalam tubuh kita. Karena Allah hanya memanggil ya ayuhal nafsul mutmainah. Hanya yang bersih saja. Hanya yang tenang saja yang dicabut oleh Allah. Yang kotor masih ketinggalan di dalam tubuh. Darah kotor yang masih mengendap di dalam tubuh. Itulah bibit-bibit belatung kalau kita dimakamkan. Ya. Jadi apa? Segala penyakit yang berkaitan dengan darah, kalau pengen sembuh, perbaiki sifatnya, perbaiki ruhaninya. Bukan sibuk nyari obatnya. Bukan. Orang yang terkena penyakit darah tinggi disebutkan dalam kitab yang sangat banyak tentang pengobatan. Baik Tibun Nabawi, baik Tibul Qulub, baik Thariqus Syifa dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab pengobatan. Orang yang terkena penyakit darah tinggi karena memiliki sifat yang tinggi hati. Orang yang terkena penyakit darah tinggi karena memiliki sifat tinggi hati. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan jadi marah dan emosi. Sok, ketidakmampuan dalam menata hati. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan selalu jadi amarah dan emosi. Pasti orang itu akan terkena penyakit darah tinggi. Ketidakmampuan dalam menata hati. Hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Melihat sesuatu marah, mendengar sesuatu marah, keadaan sesuatu marah. Sok, orang kalau lagi marah pegang jantungnya. Detaknya kencang nggak? Detaknya sangat kencang. Detaknya sangat kencang. Ya, detaknya sangat kencang.
Jantung fungsinya apa? Memompa darah. Semakin kencang dedaknya, semakin tinggi pressure-nya. Semakin kencang dedaknya, semakin tinggi tekanannya. Maka terjadilah tekanan darah tinggi. Karena apa? Detak jantungnya kencang. Kenapa detak jantungnya kencang? Karena ketidakmampuannya dalam menata hati. Marah mulu. Marah mulu. Ada denger dikit marah. Nggak pas sedikit emosi. Gimana mau sembuh darah tingginya kalau hanya mengandalkan obat kimia dan herbal? Emang orang punya sifat marah bisa sembuh dengan herbal? Enggak. Emang orang punya sifat marah bisa sembuh dengan kimia? Enggak bisa. Penyakitnya sifat, jalan sembuhnya hanya ruhani. Maka kalau pengen sembuh dari darah tinggi, bukan obat, bukan herbal, bukan terapi. Melainkan perbaiki sifatnya, kemudian tingkatkan ruhaninya. Itu kalau pengen sembuh. Ada di sini yang darah tinggi? Berapa tahun minum obat? Udah sembuh belum? Bahkan dokter menyampaikan darah tinggi adalah salah satu penyakit yang tidak bisa diobati. Bahkan darah tinggi disebutnya penyakit genetik, penyakit yang bisa turun-temurun. Orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit kepada anaknya? Renungkan teman-teman. Orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit kepada anak keturunannya? Ayo. Orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit kepada anak-anaknya? Nuntut anak supaya baik, orang tuanya mewariskan penyakit. Darah tinggi diwarisin. Orang tua macam apa tega mewariskan penyakit? Ya, makanya ayo bagi teman-teman yang terkena penyakit darah tinggi, apapun alasannya, tugas kita sekarang adalah perbaiki sifat kita. Orang tua kita darah tinggi, punya sifat amarah. Jangan diikuti sifat tidak baiknya. Kenapa sifat itu ada pada diri kita? Karena kita diproduksi lewat benih yang dipancarkan oleh orang tua kita. Apapun isi daripada benih itu, sifatnya semuanya menurun kepada diri kita. Maka tugas kita sekarang adalah memutusnya, bukan menyalahkannya. Tugas kita sekarang memperbaikinya. Supaya apa? Ke bawah kita tidak terjadi lagi. Itulah kenapa darah tinggi nggak bisa diobati. Ya, maka kalau pengen sembuh dari darah tinggi, perbaiki sifatnya. Ya, perbaiki sifatnya, tingkatkan rohaninya, kedepankan sabar daripada amarah, kedepankan sabar daripada emosi. Sabar tidak pernah memiliki batasan. Jangan punya alasan sabar memiliki batasan, karena Allah sendiri yang berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan? Sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Maka jangan pernah batasi diri kita dengan Allah hanya gara-gara alasan sabar ada batasnya. Memilih untuk tidak bersama dengan Allah kok bangga. Hayu atuh dah, sing eling. Usia makin tambah, sisa hidup makin berkurang. Kapan elingnya? Kapan sadarnya? Hayu, sing eling. Hayu, sing eling. Makanya ayo kalau pengen sembuh dari penyakit darah tinggi, mulai sekarang latih diri kita untuk sabar. Apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apapun keadaannya, yuk sabar dikedepankan. Bukan marah, bukan emosi. Kalau pengen sembuh, kalau pengen berobat, sok sana berobat kemana aja, nggak akan menemukan sembuh. Kenapa? Ibarat kata kita punya atap bocor. Kalau kita hanya punya ember, punya baskom, cari ember, cari baskom, apakah dengan ember dan baskom bocornya sembuh? Enggak. Memang betul adanya ember dan baskom, setidaknya air yang bocor tidak kemana-mana, tapi tidak menyembuhkan atap yang bocor. Begitupun penyakit. Kalau kita hanya sebatas cari obat ke sana kemari, sedangkan penyebabnya tidak diperbaiki, mau sampai kapanpun tidak akan pernah sembuh. Sifat obat hanya mengurangi sensasi, mengurangi gejala, tidak menyembuhkan. Oke? Itu kalau pengen sembuh teman-teman. Kalau nggak pengen sembuh ya udah sok berobat sana kemana aja. Minum obat ini itu silakan, beli obat apapun silahkan. Atap bocor, perbaiki atapnya, bukan sibuk cari ember, cari baskom. Penyakit menimpa diri kita, perbaiki penyebabnya, bukan sibuk cari obat ke sana kemari. Tuh teman-teman, hanya orang yang eling, hanya orang yang sadar, yang menyadarinya, yang mau merubahnya. Namun kalau orang yang udah sifatnya marah-marah, mendengar nasihat kayak gini, dah, anak kemarin sore sok-sokan. Nah, itu. Yang pertama darah tinggi.
Yang kedua, darah rendah. Dari mana datangnya penyakit darah rendah? Dari sifat orangnya. Sifat apa yang menyebabkan penyakit darah rendah? Orang yang memiliki mental yang lemah. Sehingga apa? Orang yang terkena penyakit darah rendah adalah orang yang paling sulit untuk bahagia. Kenapa orang darah rendah sulit bahagia? Karena ia menempatkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Ia menempatkan kebahagiaannya pada sikap, perilaku, perbuatan orang lain. Kalau ada orang ucapannya nggak pas sedikit, tersinggung, baper, sedih, nangis. Kalau ada orang sikapnya, perilakunya, perbuatannya nggak pas sedikit saja, langsung tersinggung, sedih, baper, nangis. Sok, saya tanya, orang yang terkena penyakit darah rendah, baperan nggak? Orang yang terkena penyakit darah rendah, suka ngebatin nggak? Gampang tersinggung nggak? Gampang bersedih nggak? Dikit-dikit nangis? Sok. Yang punya penyakit darah rendah, baperan nggak? Ada orang ucapannya nggak pas sedikit, katakanlah fitnah, julid, baper, sedih, nangis, meratap, ngebatin. Ya udah darah rendah. Kenapa? Mentalnya lemah. Ia menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain. Ia menempatkan kebahagiaannya pada sikap perilaku orang lain. Bergantung. Sikap seseorang mempengaruhi kebahagiaannya. Kalau ada sikap orang lain yang nggak suka sama dirinya, tersinggung, bapernya, sedihnya, nangisnya. Maka kalau pengen sembuh dari penyakit darah rendah, merdekakanlah diri Anda. Merdekakanlah diri Anda. Orang mau berkata apapun tentang kita, orang mau berucap apapun tentang kita, sabodo teing, bodoh amat. Urusan mulut dia dengan Allah, urusan dosa dia dengan Allah. Ngapain dosa orang lain membuat kita sakit hati? Rugi cuy. Ngapain dosa orang lain membuat kita penyakitan? Rugi. Mulut-mulut dia, urusan dia sama Allah. Tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati. Itu kalau pengen sembuh. Kalau pengen sembuh. Ya kalau nggak pengen sembuh ya udah selamat menikmati kebaperan. Selamat menikmati kesedihan sehingga Anda sulit untuk bahagia. Masak dengan harapan suami senang. Begitu suami pulang cuma diicip doang. Meratap, sedih, baper, nangis. Kenapa? Karena ia menempatkan kebahagiaan bukan pada tempatnya. Lakukan segala sesuatu karena Allah dan untuk Allah. Perkara komentar orang lain, perkara sikap orang lain, urusan dia dengan Allah. Jangan sampai keburukan mereka menjadi kerugian untuk diri kita. Itulah orang waras. Namun bagi orang yang belum waras, baperan, sedih, nangis, ratap. Ayo. Ayo, makanya kalau pengen sembuh dari darah rendah, jangan baperan. Itulah kenapa orang yang terkena penyakit darah rendah kebanyakan adalah perempuan. Karena perempuan berpikir dengan rasanya, laki-laki berpikir dengan logikanya. Perempuan apa-apa main rasa, apa-apa main batin, apa-apa dipikir, apa-apa dibaperin. Makanya banyak yang gampang sakit. Makanya banyak yang jadi darah rendah. Kalau pengen sembuh, ubah penyebabnya. Masa iya orang baperan minum kimia sembuh? Kira-kira teman-teman, orang punya sifat baperan, minum obat kimia kira-kira menyembuhkan nggak? Orang baperan kira-kira bisa disembuhin nggak dengan minum herbal? Ya. Baperan nggak? Dah, fokus aja perbaiki penyebab. Fokus aja perbaiki penyebab. Jangan sampai punya atap bocor hanya sibuk cari embed, cari baskom. Ya makanya kalau pengen sembuh dari darah rendah, hilangkan tuh sifat-sifat baper, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang nangis, meratap, hilangkan itu. Ya padahal kalau dipahami ya, Allah berfirman, balaslah keburukan dengan kebaikan. Tuh. Yang kedua, Allah berfirman dalam Muzammil ayat 10 dan ayat 11. Tinggalkan dengan cara yang baik, sabar, tinggalkanlah dengan cara yang baik, cukup aku yang mengurusnya. Harusnya sih itu udah cukup jadi ketenangan dalam hati kita.
Ya. Kemudian Allah lebih mencintai hambanya yang memaafkan, maka pilihlah jalan untuk memaafkan. Nanti dicinta sama Allah. Tapi kalau pilihnya jalan dendam, pilihnya jalan baper, ya udah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 87-88. Semakin ditambah kesulitan, semakin ditambah kesedihan. Mau pilih yang mana? Kan kita umat Islam. Pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah. Firman-firman Allah semuanya ada di Al-Quran. Kenapa firman Allah tidak ditaati? Lebih mengedepankan ego diri. Apa? Udah. Allah perintahkan jangan baperan. Perintahnya Allah Pak, sabar. Tinggalkan dengan cara yang baik. Cukup aku, kata Allah, yang akan mengurusnya. Kenapa masih belum yakin dengan janji Allah? Itu ya. Itulah penyebab-penyebab penyakit. Mengapa bila kuping dilipat terasa sakit? Karena banyaknya angin. Banyaknya jiwa yang mengharap doa. Kenapa terapi angin? Tadi doanya, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharapkan doa. Makanya semakin banyak jiwa yang mengharapkan doa, telinganya makin kaku. So ya. Nanti dijelaskan insya Allah. Kenapa yang dimaksud dengan jiwa mengharapkan doa itu apa? Yaitu orang jiwa-jiwa yang belum sempurna. Contoh, mereka yang tidak mendapatkan haknya dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan dengan baik. Itu jiwa-jiwa yang belum sempurna. Oke? Dari sini udah paham teman-teman? Sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis bagi yang mau.